Kadang yang paling menusuk bukan datang dari musuh, tapi dari seseorang yang selama ini kamu percaya, yang tersenyum di depanmu, namun menyimpan pedang tajam di belakangmu. Kartu tarot hari ini mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada seseorang di sekitarmu, seseorang yang kamu anggap dekat, yang sebenarnya menyimpan niat buruk terhadapmu. Dan kamu tidak akan pernah menyangka siapa dia sebenarnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dijamin kamu akan terkejut mengetahui fakta ini. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Tidak mudah baginya untuk mengakui bahwa ada sisi dirinya yang selama ini belum benar-benar siap, karena rasa takut dan keraguannya yang mendalam. Seringkali membuatnya sulit untuk mengungkapkan kenyataan itu secara jujur. Terutama ketika menyangkut keberanian untuk benar-benar membuka hati, sepenuhnya dan menunjukkan luka-luka lamanya yang selama ini ia sembunyikan dari dunia, dan bahkan dari dirinya sendiri. Ia merasa bahwa mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang masih rapuh dan belum pulih sepenuhnya adalah sebuah kelemahan, sebuah kekurangan yang harus disembunyikan agar tetap terlihat kuat dan mampu menghadapi segala tantangan hidup yang terus datang silih berganti. Tapi kehadiranmu, yang begitu tulus dan penuh pengertian, seperti sebuah cermin yang memantulkan bayangannya dengan jujur dan tanpa celah, memaksanya untuk melihat dirinya sendiri dengan mata yang terbuka lebar dan hati yang perlahan belajar menerima semua bagian dari dirinya, termasuk bagian yang rapuh dan penuh luka, yang selama ini ia tutupi rapat-rapat dari dunia luar, sehingga dalam dirimu, dia menemukan bayangan yang menggemakan sisi terdalam dari dirinya sendiri, yang selama ini ia sembunyikan dari dunia luar dan dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Tetapi yang kini mulai ia sadari bahwa untuk bisa mencintai dan dicintai secara tulus, ia harus berani menghadapinya secara jujur dan tanpa penghakiman, serta belajar menerima semua bagian dari dirinya, termasuk yang rapuh dan penuh luka. Karena hanya dengan menerima dan mencintai bagian-bagian itu, dia akan mampu membuka pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat. Walaupun terkadang ia merasa tidak cukup, merasa seperti belum layak untuk mencintaimu sebagaimana kamu layak untuk dicintai, karena ia menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaannya yang harus diperbaiki, dia tetap melangkah pelan-pelan, dengan segenap rasa takut yang menempel di setiap langkahnya. Tetapi setiap langkah itu nyata dan konsisten. Dan setiap detik yang ia gunakan untuk tetap berada dalam orbitmu, adalah bukti bahwa cintanya padamu lebih besar dan lebih kuat dari rasa takutnya sendiri yang ingin menghambat dan menahannya. Karena dia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang keberanian semu atau kekuatan fisik semata, melainkan tentang ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi segala keraguan dan kerentanan yang muncul, serta keberanian untuk terus memperbaiki diri dan berjuang melampaui batas-batas ketakutan itu demi kebahagiaan bersama. Dia itu kayak petani yang sabar banget ngerawat tanamannya dari benih. Nggak cuma sekadar nunggu hasil, tapi benar-benar ngejagain, nyiramin, ngurusin tiap hari, walau belum tahu kapan bakal panen. Dia paham banget kalau semua yang baik itu butuh proses, butuh waktu, termasuk dalam hal cinta. Nggak ada yang instan. Dia tahu, cinta yang kuat dan dewasa nggak tumbuh dari hal yang buru-buru atau dipaksain. Dalam diamnya, dia terus merawat perasaan itu pelan-pelan. Bukan karena nggak yakin, tapi justru karena dia sayang dan nggak mau merusak dengan gegabah. Dia isi hari-harinya dengan harapan, kenangan kecil yang dibagi bareng, obrolan-obrolan sederhana, dan usaha kecil yang mungkin nggak selalu kelihatan, tapi berarti. Dia juga sadar, di tengah proses itu, pasti ada rasa takut, ada ragu, ada hari-hari berat yang bikin pengen nyerah.
Tapi dia tetap jagain rasa itu sebaik mungkin. Percaya kalau semua yang dijalani dengan tulus dan sabar, pada akhirnya akan tumbuh jadi sesuatu yang indah. Karena buat dia, cinta sejati itu bukan soal cepat-cepat jadi milik, tapi soal mau sama-sama tumbuh, belajar, dan bertahan meskipun nggak selalu pasti. Di antara semua penantian dan perjuangan itu, yang paling ia perjuangkan adalah keyakinan bahwa kamu memang pantas untuk diperjuangkan. Bukan dengan tergesa-gesa dan penuh tekanan, melainkan dengan kesabaran dan kepercayaan yang tulus, yang berasal dari hati yang ikhlas, dan penuh pengertian bahwa cinta yang matang dan dewasa membutuhkan waktu dan pengorbanan yang nyata dan tulus. Karena dia percaya bahwa cinta sejati tidak pernah berhenti untuk berkembang dan menyembuhkan luka-luka terdalam yang selama ini ia simpan. Dalam hati dan pikirannya, perasaan itu tidak pernah sebatas ingin memiliki atau menguasai. Ia tidak sekadar ingin menggenggammu sebagai sebuah trofi yang membanggakan, tetapi ingin berjalan bersamamu, tumbuh bersamamu, dan menyentuh lapisan terdalam dari jiwamu yang paling jujur dan lembut. Karena dia ingin memahami duniamu, menghargai luka-lukamu, dan menjadi bagian dari proses pertumbuhanmu yang penuh kehangatan, kejujuran, dan ketulusan. Ace of Swords yang muncul dalam bacaan ini menegaskan bahwa kesadaran spiritual dan emosional yang ia miliki terhadapmu benar-benar tajam dan mendalam. Dan cintanya bukan hanya soal hasrat dan emosi sesaat, tetapi juga tentang pengertian mendalam, bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang ia cintai, tetapi seseorang yang membawa makna besar dalam perjalanan hidupnya. Kamu adalah titik balik bagi cara pandangnya terhadap cinta dan hubungan. Seolah semua pengalaman dan perjuangan sebelumnya membawanya ke titik ini. Titik di mana kamu menjadi refleksi dari apa yang paling ia cari dan butuhkan, bahkan sebelum ia mampu mendefinisikannya secara lengkap dan jelas. Kamu membuatnya sadar akan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Bukan hanya kejujuran dalam kata-kata, tetapi kejujuran dalam perasaan, luka, harapan, dan kerentanan yang selama ini ia coba sembunyikan dari dunia dan dari dirinya sendiri. Dan dia ingin membawa kejujuran itu ke dalam hubungan kalian, agar kedalaman dan keaslian cinta itu bisa tumbuh dan berkembang, tanpa harus disembunyikan lagi di balik topeng dan kedok kesempurnaan semu. Karena perjalanan ini tidak selalu mulus dan tanpa hambatan. Knight of Swords yang terbalik mengungkapkan bahwa di dalam dirinya pernah ada keinginan untuk mempercepat proses, ingin semuanya berjalan sesuai keinginannya sendiri, dan pernah terburu-buru dalam mencintai, bahkan seringkali membiarkan lidahnya bicara lebih cepat dari hati dan akalnya, sehingga ia sering bertindak impulsif dan merasa ingin segera memiliki, serta tidak sabar menunggu waktu yang tepat, tetapi kini ia belajar untuk menenangkan dirinya, berhenti dan merenung sebelum bertindak, dan menyadari bahwa cinta sejati tidak dibangun dengan kecepatan dan kekuatan semata-mata, melainkan dengan kelembutan, kesabaran, dan pengertian yang mendalam. Ia pernah mencoba mengabaikan proses penyembuhan batinnya demi mendekatimu dengan kecepatan yang diinginkan. Tetapi semesta selalu mengingatkannya bahwa cinta yang dibangun secara tergesa-gesa dan tanpa fondasi yang kuat pasti rapuh dan mudah runtuh. Sehingga ia mulai mengambil langkah-langkah kecil yang penuh kesadaran dan tanggung jawab. Meskipun lambat, dan terkadang penuh keraguan, tetapi yakin bahwa setiap langkah itu adalah bagian dari perjalanan menuju kamu, dan setiap langkah kecil yang diambilnya adalah doa diam-diam, sebuah komitmen yang tulus, dan janji bahwa ia akan terus memperbaiki diri dan memperjuangkan cinta ini dengan sepenuh hati, karena ia tahu bahwa cinta sejati tidak pernah berhenti untuk berkembang dan menyembuhkan luka-luka terdalam yang selama ini ia simpan. Dan setiap kali ia memikirkanmu, rasa penasaran dan semangatnya terhadapmu tidak pernah surut, bahkan semakin membara, karena kamu selalu membuatnya merasa muda kembali, bukan secara usia, tetapi semangat dan harapan yang kamu tanamkan di dalam dirinya. Membuatnya ingin mencoba hal-hal baru, belajar lebih banyak tentang dunia dan tentang dirimu, serta menciptakan momen-momen indah bersamamu yang penuh warna dan makna.
Karena kamu adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang membangkitkan sisi dalam dirinya yang dulu pernah ia lupakan. Sisi yang ingin tertawa bebas, berpetualang tanpa takut, dan mencintai tanpa beban. Cinta yang ia rasakan bukan cinta yang stagnan dan pasif, tetapi cinta yang terus mendorongnya untuk bertumbuh, mencari, dan menapaki jalan baru, berani menghadapi tantangan dan rintangan demi kamu, karena bersamamu hidupnya bergerak, menemukan ritme baru yang lebih jujur, penuh makna dan penuh harapan akan masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan. Kemunculan King of Swords menunjukkan bahwa dia semakin mampu menata dan mengendalikan pikirannya, memutuskan secara tegas apa yang terbaik untuk hubungan ini, dan tidak lagi membiarkan emosi menguasai segalanya. Dia mulai melihat cinta bukan sebagai sesuatu yang harus dimenangkan atau diperebutkan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dilindungi, dipelihara, dan diberi waktu untuk berkembang secara alami dan dewasa. Karena cinta bukan tentang siapa yang lebih kuat, lebih dominan, atau lebih keras, melainkan tentang kejujuran, keberanian, dan komitmen tulus yang mampu menembus segala rintangan dan hambatan. Nine of Cups menegaskan bahwa kamu adalah harapan panjang yang selama ini ia dambakan dan doakan, yang akhirnya menjadi nyata dan terwujud dalam sosokmu. Kamu adalah wujud dari semua doa dan harapannya yang selama ini tersimpan dalam hati. Sebuah keinginan yang diberi kekuatan oleh semesta, dan yang kini akhirnya hadir di hadapannya sebagai nyata. Kamu adalah sumber kebahagiaan dan kepuasan batin yang sejati, yang mampu mengisi kekosongan terdalam, dan menciptakan rasa cukup dalam dirinya, sehingga bersamamu dia merasa lengkap, dan bahwa hidupnya memiliki makna dan arah yang jelas. Kamu adalah oasis di tengah padang pasir yang tandus, pelabuhan yang aman setelah perjalanan panjang penuh liku, dan rumah yang penuh kehangatan dan kedamaian di tengah kekacauan dunia luar. Karenalah kehadiranmu membuat hidupnya lebih bermakna dan penuh arti. Dan jika kamu benar-benar hadir di sisinya, maka kebahagiaan dan kedamaian itu akan terus bertambah, mengisi setiap ruang kosong yang selama ini ia rasakan, dan membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan bersama. Tetapi, cinta ini tidak tanpa hambatan dan tantangan. King of Pentacles yang terbalik membuka tabir ketakutan terdalamnya. Rasa belum cukup mampu, belum cukup stabil, dan belum cukup mampu memberi perlindungan dan kemapanan yang ia inginkan untukmu. Dan ada rasa takut yang sangat besar dan mendalam dalam dirinya yang seringkali menghambat langkahnya, yaitu ketakutan bahwa ia belum cukup mapan secara finansial, belum cukup dewasa secara emosional, dan belum cukup mampu menjadi orang yang kamu butuhkan dan layak kamu cintai secara penuh. Ada rasa inferior yang membayangi dirinya, membuatnya merasa belum layak mendapatkan cinta dan perhatianmu, dan karena itu, ia sering menunda-nunda dan merasa takut untuk mengungkapkan perasaannya secara terbuka dan jujur, karena ia takut bahwa semua yang ia tawarkan saat ini belum cukup memenuhi standar dan ekspektasi yang kamu miliki. Sehingga rasa kurang percaya diri ini seringkali menjadi penghambat utama yang membuatnya ragu dan merasa takut untuk benar-benar melangkah dan memberikan hatinya sepenuhnya. Takut akan penolakan, takut dianggap tidak cukup baik, dan kekhawatiran bahwa semua usahanya selama ini akan sia-sia. Semuanya menghantui dan menggantung di benaknya, sehingga ia sering merasa terjebak dalam keraguan dan ketakutan yang sangat dalam dan sulit diatasi. Tapi di tengah semua itu, muncul Queen of Pentacles sebagai simbol dari pandangannya terhadapmu, karena ia melihatmu sebagai sumber kehangatan, kestabilan, dan kasih sayang yang tulus dan nyata. Sebagai orang yang mampu menenangkan dan menyeimbangkan seluruh hidupnya dengan kekuatan dan kelembutanmu, sehingga kamu bukan hanya orang yang dia cintai secara fisik, tetapi juga sosok yang mampu memberi rasa aman, nyaman, dan ketenangan batin yang selama ini ia cari dan butuhkan, agar bisa merasa cukup dan bahagia. Kamu adalah tempat pulang yang nyaman,
seseorang yang mampu menumbuhkan dan menyembuhkan luka-luka terdalam di dalam dirinya. Dan kehadiranmu adalah sebuah anugerah yang membuatnya merasa cukup dan lengkap. Bahkan ketika dunia di sekelilingnya berusaha membuatnya merasa kurang dan tidak mampu, karena kamu adalah orang yang mampu membuatnya merasa cukup dan bahagia dalam keheningan dan kedamaian. Dan itu membuatnya semakin yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat untuknya. Orang yang mampu memberi kekuatan dan kehangatan yang mampu menenangkan hati dan pikirannya yang selama ini gelisah dan penuh kekhawatiran. Dia pun berusaha belajar dan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjadi pribadi yang layak untuk kamu cintai dan hormati, agar hubungan ini bisa berjalan dalam kedewasaan, saling menghormati, dan penuh pengertian, karena cintanya begitu membara, penuh komitmen dan kesungguhan, tetapi tidak sembarangan atau impulsif, melainkan tumbuh dari akar yang dalam, ditempa oleh waktu dan pengalaman, dan dia sangat bertekad untuk melakukan apapun demi kebahagiaan kalian berdua, karena dia tahu bahwa cinta yang tumbuh dari kedalaman jiwa dan dipupuk oleh waktu dan perjuangan tidak akan mudah padam, hanya oleh keraguan sesaat maupun oleh godaan-godaan kecil yang mencoba mengganggu kestabilan dan kedewasaan hati dan pikirannya. Dia masih belajar, masih berjuang, dan masih berusaha mengatasi segala keraguan dan ketakutan yang selama ini menghambat langkahnya. Tetapi dia tahu satu hal yang pasti, kamu adalah tujuan utama dari semua pencariannya, dan dia akan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih mampu menjaga dan memelihara cintanya padamu, karena baginya, mencintaimu bukan sekadar perjalanan, tetapi sebuah tujuan dan cita-cita tertinggi yang ingin dia raih dengan sepenuh hati, penuh harapan, dan penuh keyakinan bahwa cinta yang sejati akan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah badai dan rintangan yang tampaknya tak berujung. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2255 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.